pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Setiap pemimpin ada tantangannya, setiap pemimpin ada peluangnya. Saat ini sebagai orang yang pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah memimpin daerah, saya sangat memahami suasana kebatinan betapa tidak mudah menjadi kepala daerah. Agak berbeda tantangan. Yang berbeda yang pertama adalah geopolitik, Bapak Ibu sekalian. Dulu kami nggak berpikir jauh sampai Selat Hormuz. Dulu kami nggak berpikir kampung nelayan dan lain-lain. Ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya yang mungkin fokus pada grand design besar terkait infrastruktur misalnya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian KPI-nya dilihat dengan bagaimana keberhasilan mengawal program-program tadi. Dan hari ini pun kebijakan nasional terkait dengan pengelolaan keuangan nasional dan daerah ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Ada yang bilang, ya hari ini semuanya kembali lagi kepada sentralisasi. Ada yang mencatat bahwa ini bukan sentralisasi, tapi ini adalah cara untuk memastikan agar semua Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota, Ibu Bupati dan semuanya, Bapak Ibu semua punya janji elektoral. Bapak Ibu semua juga punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar, membayar TPP, kemudian juga menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang kalau tidak itu dijalankan, maka posisi politik Bapak Ibu pasti akan terdampak. Global, nasional, dan lokal. Ini tantangan yang sangat tidak mudah. Di Kemendagri kami bergiliran menerima curhat. Pak Menteri sangat sering, setiap hari, saya juga hampir setiap hari. Pak CK apalagi, beliau punya setiap hari apa Pak Dirjen? Ya setiap hari Rebo bergiliran ya untuk mendengar curhatan dari kepala daerah. Kami memposisikan sebagai ember curhat, mediator sekaligus fasilitator. Kadang tentu ada yang kami bisa ikhtiarkan melalui permen, tetapi kadang juga kami sebatas bisa memfasilitasi dengan kementerian yang lain. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, hari ini ikhtiar kita adalah apa yang disebut oleh Bapak Presiden sebagai statecraft, cara baru mengelola negara yang memerlukan para pemimpin yang handal, terampil, dan cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Bima Arya, sahabat saya dulu sama-sama di Apeksi. Yang saya hormati Bapak Dirjen, kemudian juga tentunya yang saya hormati Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Bapak Yusharto Untoyuno. Makasih Pak, alhamdulillah. Kemudian para pejabat pimpinan tinggi media di lingkup Kementerian Dalam Negeri. Alhamdulillah, Bapak Gubernur, sahabat-sahabat saya semua, Bapak Bupati, Bapak Ibu Wali Kota, tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, Kota Bontang ini adalah kota yang paling kecil mungkin ya. Dulu waktu masih wilayahnya ada lautnya itu 400,6 km persegi. Tapi karena urusan laut, ketika ada Pak Wakil Menteri sekarang katanya otonomi ditarik sedikit-sedikit ya, terutama wilayah laut. Bontang tinggal 16.000 hektar Bapak Wakil Menteri ya, jadi kayak akuarium. Tetapi alhamdulillah untuk yang pulau-pulau diserahkan kepada pemerintah Kota Bontang oleh Bapak Gubernur, karena Bontang ini unik di dalam pulau, di pesisirnya itu
penduduknya, jadi 16.000 hektar. Gambaran umum Kota Bontang, Bapak Ibu sekalian, dengan PDRB-nya 360 juta per kapita per tahun, kita nomor 2 di Indonesia. Kita diapit oleh 2 perusahaan besar, yaitu Pupuk Kalimantan Timur dan juga LNG dan perusahaan-perusahaan lainnya di Kota Bontang. Jumlah penduduk Kota Bontang karena banyak industrinya Bapak Ibu sekalian, jadi penduduknya itu pesat sekali meningkatnya. Di awal otonomi daerah penduduknya itu hanya 100.000 jiwa, sekarang menjadi 194.000 jiwa. Bukan karena angka KB yang gagal, tetapi karena ada migrasi dari luar Bontang ke Bontang, cari pekerjaan di Kota Bontang, sehingga masalah pengangguran juga menjadi salah satu yang terjadi di Kota Bontang. Kesejahteraan masyarakat sebagai mitra Ibu Kota Nusantara Baru. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, ini potret tenaga kerja di Kota Bontang. Total penduduknya yang usia kerja itu 143.729 orang. Kemudian yang bukan angkatan kerjanya kurang lebih 31%, yaitu setara dengan 44.000 lebih, dan angkatan kerjanya 99.089 orang, setara dengan 68% lebih. Sedangkan penduduk pekerja yaitu 92.786 dengan pengangguran terbuka. Alhamdulillah, di sini kita bisa lihat pemerintah Kota Bontang di awal tahun 2017 itu jumlah angka pengangguran terbukanya itu 12,4%. Kemudian alhamdulillah saat ini turun menjadi 6,3%. Adapun statistik penduduk bekerja untuk tingkat pendidikan yang ditamatkan yaitu SMA, SMK, perguruan tinggi, alhamdulillah Pak Wamen perlu saya laporkan di Kota Bontang ini angka partisipasi kasar untuk perguruan tinggi itu 32%, ya, kita lebih tinggi dari nasional karena memang alhamdulillah Bapak Gubernur punya program gratis pol, pemberian UKT, uang kuliah tunggal dan SKS buat masyarakat Kota Bontang. Jadi kami berkolaborasi dan alhamdulillah Provinsi Kalimantan Timur bahkan sampai 40%. Kita di 32%. Ini tingkat pengangguran terbuka di Kota Bontang. Penyatuan data pencari kerja, kemudian lowongan kerja dan data sosial. Ini DESIL berdasarkan data set dan disabilitas dari Dinas Sosial. Kemudian kewajiban rekrutmen melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang. Jadi semua pemberi kerja itu harus lewat Dinas Ketenagakerjaan yang ada di Kota Bontang. Kemudian juga kita punya Handak Bagawi. Ini aplikasi juga Handak Bagawi ini adalah kolaborasi untuk kompetensi bersama untuk masa depan. Ini kolaborasi pelaksanaannya pelatihan, pemagangan, sertifikasi bekerjasama dengan perusahaan dan lembaga pelatihan kerja swasta dan pemerintah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, strategi keberlanjutan dalam mendukung penurunan tingkat pengangguran di Kota Bontang. Yang pertama adalah sinergi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja dan wirausaha baru yang berkualitas. Yang pertama adalah kompetensi SDM, kemudian peningkatan kesempatan kerja, pengembangan wirausaha, sinergi dan kolaborasi, pemanfaatan teknologi dan inovasi, pemanfaatan dan evolusi berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita diskusi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya aplikasi tadi teman Naker, di mana semua perusahaan yang atau pemberi kerja itu harus masuk aplikasi kita. Kemudian memberikan laporan berapa jumlah tenaga kerja yang sudah bekerja di perusahaan. Dan alhamdulillah ini sampai 4.000 lebih tenaga kerja yang dilaporkan oleh semua perusahaan. Dan seandainya nanti bahwa dari yang 70% ada skill atau tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kompetensi di perusahaan, mereka harus lapor kepada kita. Dan itu kita persilahkan untuk bisa mencari perusahaan itu di luar daripada yang 72%. Tetapi tentunya pemerintah Kota Bontang dalam hal ini dari sejak awal kita sudah membuat pemerintah terdahulu, Pak Wali Kota pertama itu sudah membuat sekolah tinggi, STINTEK dan STTIB
yang disesuaikan dengan pasar kerja yang ada di Kota Bontang. Sehingga alhamdulillah inilah yang apalagi anak-anak Bontang yang bisa bekerja dan termonitor, tidak hanya Perda nomor 10, juga ada Perda nomor 11 tahun 2018 tentang alidaya, dan juga ada Perda edaran surat wali kota. Itu yang kami lakukan di Kota Bontang dan alhamdulillah termonitor. Nah, memang dari sektor tambang saat ini kita Kota Bontang juga, karena sekarang sudah keluar aturan, ini juga lagi pusing nih Pak Wamen. Ada aturan bahwa perusahaan tambang ini produksinya harus setengah dari yang sebelumnya. Jadi kalau produksinya tahun lalu itu 8 juta ton, maka tahun sekarang itu harus 4 juta ton setengahnya. Sehingga ada terindikasi 400 pengangguran yang akan di PHK. Nah, di sini jauh-jauh hari saya sudah menyampaikan bahwa kalau ada penerimaan atau misalkan produksinya bisa ditingkatkan lagi, maka harus anak-anak Bontang. Dan kebetulan kita punya bantuan permodalan tanpa bunga yang kita titipkan dana APBD kita di Bangka Tintara, dan ini sudah kita berikan kepada 1.257 NIB baru ya, yang kita berikan kepada para pengangguran tani ini, sehingga tentunya ketika dia punya usaha minimal dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi